Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artis. Nomor induk mahasiswa 2802587443. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik tentang perencanaan hari tua untuk Gen Z. Topik ini sangat relevan karena bagi generasi yang tumbuh di era digital ini, kita seringkali fokus pada hal-hal yang sifat cepat, praktis, dan instan. Kita terbiasa memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi sering lupa bahwa masa depan juga perlu dipersiapkan sejak sekarang. Padahal, keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa memberi dampak besar bagi kehidupan kita masa tua nanti. Karena itu, presentasi ini akan membahas pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang khususnya bagi Gen Z, agar kita lebih mandiri, lebih siap, dan tidak terjebak dalam risiko menjadi sandwich generation. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana apa itu tentang Gen Z dan apa itu sandwich generation? Kalau kita melihat generasi Gen Z, kita mengenal sebagai digital native. Artinya, Gen Z adalah generasi yang sejak kecil sudah akrab dengan internet, media sosial, dan teknologi digital. Kita tumbuh di lingkungan yang penuh informasi sehingga terbiasa belajar dengan cepat, beradaptasi dengan perubahan, dan mencari solusi secara praktis. Namun, di balik kelebihan itu, Gen Z juga menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam mengatur hidup dan keuangan di tengah banyaknya distraksi dan tuntutan zaman. Pada saat yang sama, ada istilah sandwich generation yang perlu kita pahami. Sandwich generation adalah kondisi ketika seseorang harus menanggung beban finansial dua generasi secara sekaligus, yaitu orang tua dan anak. Situasi ini bisa jadi terjadi karena ketika seorang belum siap secara finansial, tetapi sudah harus menghadapi tanggung jawab keluarga yang besar. Itulah sebabnya memahami konsep ini sejak dini menjadi penting, sangat penting agar kita bisa mencegah beban yang terlalu berat di masa akan datang. Ini topik pembicaraan kita. Yang pertama adalah mengenai siapa Gen Z dan bagaimana posisinya. Yang kedua, kenapa Gen Z peduli dengan hari tua. Yang ketiga, konsep perencanaan hari tua. Yang keempat, langkah-langkah yang dilakukan Gen Z. Yang kelima, komposisi Gen Z terhadap keluarga. Yang keenam, kesimpulan dan aksi kenyataan. Slide. Yang kita bahas mengenai Gen Z dan posisinya. Apa itu Gen Z? Kembali lagi ke pertanyaan pertama. Gen Z yang sering disebut sebagai digital native, yaitu generasi yang tumbuh di tengah perkembangan internet, media sosial, dan teknologi digital. Kita terbiasa dengan informasi yang cepat, komunikasi yang instan, serta perubahan yang sangat dinamis. Karakter ini membuat Gen Z dikenal adaptif, cepat belajar, dan terbuka terhadap hal-hal yang baru. Namun di balik itu semua ada tantangan yang besar, yaitu bagaimana kita tetap bisa bersikap bijak dan terencana di tengah gaya hidup yang serba cepat. Selanjutnya di posisi ini, posisi dalam lingkungan hidup, banyak Gen Z yang saat ini masih berada di bangku kuliah, baru memasuki kerja, atau mulai belajar mandiri secara finansial. Dalam artian, kita sedang berada pada tahap penting dalam pembentukan kebiasaan keuangan. Di fase ini, kita belum hanya dituntut untuk mencari penghasilan, tetapi juga mulai belajar mengelola penghasilan tersebut dengan secara baik. Kebiasaan yang dibangun sekarang akan berpengaruh besar terhadap kondisi finansial di masa akan datang. Selanjutnya, kenapa Gen Z perlu peduli pada hari tua? Karena masa tua yang tidak dipersiapkan dengan baik dapat menimbulkan ketergantungan finansial. Ketika seseorang tidak memiliki tabungan, tidak punya dana darurat, tidak memiliki investasi, dan tidak menyiapkan proteksi sejak awal, maka risiko untuk bergantung pada orang lain di masa tua akan semakin besar. Selain itu, jika kita menyiapkan masa depan dengan matang, kita juga bisa menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Dalam konteks keluarga, kondisi ini dapat mendorong munculnya sandwich generation, yaitu
keadaan ketika seseorang harus menanggung beban finansial dua generasi sekaligus, yaitu orang tua dan anak. Situasi ini tidak hanya melelahkan secara finansial, tetapi juga bisa menimbulkan tekanan psikologis karena seseorang harus menanggung tanggung jawab atas terlalu banyak sekaligus. Selanjutnya, bagaimana persiapan kita untuk hari tua itu adalah konsep perencanaan hari tua. Definisi perencanaan hari tua itu proses menyiapkan kondisi finansial, kesehatan, dan sosial agar kita tetap bisa mandiri, bermartabat, dan tidak membebani keluarga ketika memasuki usia lanjut. Jadi, perencanaan hari tua bukan hanya soal uang, tetapi tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih siap secara menyeluruh. Dari sisi finansial, kita perlu menyiapkan tabungan investasi dan darurat. Dari sisi perlindungan risiko, kita perlu memahami pentingnya asuransi kesehatan dan proteksi pendapatan. Dari sisi kesehatan, kita perlu menjaga gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan rutin. Sementara dari sisi sosial, kita perlu membangun relasi yang baik, tempat tinggal yang nyaman, dan dukungan sosial yang memadai. Semua aspek ini saling terhubung. Kalau satu aspek lemah, masa tua kita terasa berat. Kalau dilihat dari ilustrasi konsepnya, perencanaan hari tua ini ibarat menyiapkan fondasi kehidupan yang dari sekarang. Keuangan yang aman memberi kita rasa tenang, investasi membantu aset kita bertumbuh, proteksi menjaga kita dari risiko yang tidak terduga, kesehatan yang terjaga membuat kita tetap produktif lebih lama, dan dukungan sosial memberi rasa aman secara emosional maupun kehidupan praktis. Komponen-komponen utamanya dalam praktiknya ada lima komponen utama bagi kita untuk perencanaan hari tua. Yang pertama, dalam praktiknya, kita harus menetapkan tujuan. Kita perlu tahu seperti apa kehidupan yang ingin kita capai di masa depan, karena tujuan yang jelas akan memudahkan kita menyusun langkah keuangan yang tepat. Yang kedua, kita perlu membangun kebiasaan finansial yang sehat. Ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyisihkan pendapatan sebelum digunakan untuk hal lain. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten akan jauh lebih efektif daripada rencana besar yang harus terhenti di atas kertas. Ketiga, siapkan dana darurat. Dana darurat sangat penting karena dalam hidup selalu ada kemungkinan yang tidak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dengan dana darurat, kita tidak mudah goyah ketika menghadapi situasi darurat. Yang keempat, mulai berinvestasi. Salah deh. Keempat, mulai berinvestasi. Investasi penting karena uang yang hanya disimpan tanpa berkembang akan kalah oleh inflasi dalam jangka panjang. Dengan investasi yang sesuai tujuan dan profil risiko, kita dapat mempersiapkan masa depan dengan lebih kuat. Kelima, lindungi diri dengan proteksi. Proteksi ini bisa berupa asuransi kesehatan atau bentuk perlindungan lain yang membantu kita mengurangi beban finansial saat menghadapi risiko. Dengan proteksi ini, kita tidak harus menguras tabungan hanya untuk menghadapi satu kejadian tak terduga. Next, bagaimana Gen Z untuk apa langkah-langkah Gen Z untuk kedepannya? Yang pertama, menyisihkan sebagai penghasilan untuk tabungan. Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Dari kebiasaan kecil, kita bisa membangun rasa aman finansial secara bertahap. Yang kedua, siapkan dana darurat domestik. Misalnya, dari prestasi kecil setiap bulan. Dana darurat bukan untuk dipakai sehari-hari, tetapi untuk kondisi yang benar-benar mendesak. Ia akan membuat kita lebih siap menghadapi ketidakpastian hidup. Yang ketiga, pelajari investasi sesuai tujuan dari profil risiko. Gen Z memiliki keuntungan
karena masih punya waktu panjang untuk belajar dan tumbuh. Dengan memahami instrumen investasi sejak dini, kita bisa membuat uang bekerja lebih efektif untuk masa depan. Yang keempat, bicarakan rencana keuangan bersama keluarga. Banyak orang menganggap keuangan adalah perusahaan pribadi. Padahal, dalam kehidupan keluarga, komunikasi yang terbuka justru sangat penting. Dengan berdiskusi, kita menyamakan harapan, memahami tanggung jawab masing-masing, dan mencegah beban finansial dipukul sendiri. Yang kelima, perencanaan masa depan sebagai kebiasaan. Ini sangat penting karena perencanaan dipandang sebagai beban, kita akan mudah menunda. Tetapi kalau dianggap sebagai kebiasaan hidup, kita akan lebih konsisten menjalannya. Oke, selanjutnya bagaimana Gen Z perannya pada keluarga. Gen Z tidak hanya dituntut untuk mempersiapkan dirinya sendiri, melainkan menjaga keseimbangan keluarga. Salah satu bentuk peran tersebut adalah membantu orang tua memahami keuangan dengan lebih baik. Dalam banyak keluarga, literasi keuangan belum selalu merata. Disinilah Gen Z dapat mengambil peran sebagai penghubung yang membantu memberikan pemahaman sederhana namun berguna. Selain itu, Gen Z juga dapat mendukung urusan keluarga dan administrasi keluarga. Bantuan semacam ini memang terlihat teknis, tetapi sangat penting dalam menjaga keteraturan keluarga. Di tengah kesibukan masing-masing, dukungan yang rapi dan koordinasi dapat mencegah banyak masalah di kemudian hari. Namun demikian, ada satu prinsip penting yang perlu dijaga, yaitu menetapkan batas yang sehat. Membantu keluarga bukan berarti mengorbankan seluruh kehidupan pribadi. Gen Z perlu tetap merencanakan masa depan sendiri, menjaga kestabilan finansial, dan melanjutkan perkembangan diri. Keseimbangan inilah yang membuat seorang dapat menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab tanpa kehilangan arah hidupnya sendiri. Conclusion kan call to action. Gen Z memiliki kesempatan terbaik untuk merancang masa depan sejak ini. Mulai merancang hidup dari sekarang, kesehatan, keuangan, dan komunikasi keluarga adalah fondasi utama. Semakin cepat mempersiapkan diri, semakin kecil risiko menjadi silent generation. Yang langkah-langkah yang untuk memulainya dari awal. Sisihkan sebagai penghasilan untuk tabungan, bangun dana darurat, dan pahami pentingnya proteksi. Pelajari investasi sesuai tujuan dan profil risiko, bicara rencana keuangan bersama keluarga, dan jadikan perencanaan masa depan sebagai kebiasaan, bukan beban. Sekian, terima kasih. Oh, ini kata-kata a break future isn't about luck, but about preparation that start today. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.